Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat selalu kan? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan masih belajar teks deskripsi. Tahukah kalian apa itu teks deskripsi? Nah kakak, untuk memahami teks deskripsi, silakan kalian perhatikan contoh berikut ya. Zaki, sekarang jelaskan seperti apa binatang kesayanganmu. Binatang kesayanganku memiliki mata yang bulat berwarna hijau, Pak. Bulunya sangat tebal dan putih seperti kapas. Ekornya panjang, sampai-sampai saat dikibaskan, aku selalu menempelkan pipiku ke dekatnya. Cakarnya tajam dan suaranya kecil melengking. Tapi dia sangat penurut meskipun bertemu dengan orang baru, Pak. Nah dari contoh tadi, kira-kira kalian bisa membayangkan atau tidak bagaimana sih bentuk kucingnya? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Terus gimana dong? Begini? Begini? Yeay! Kalian bisa membayangkan bagaimana bentuk kucing yang sebenarnya melalui percakapan deskripsi tadi, bukan? Nah sekarang kita masuk ke pembelajaran pada hari ini yuk. Dari pembelajaran yang sebelumnya, kalian sudah diminta untuk mengenal apa sih itu teks deskripsi melalui video deskripsi binatang jerapah. Sekarang kalian tahu kan jerapah itu bentuknya seperti apa? Dan dia memiliki ciri khas yang membedakan dirinya dengan binatang yang lain. Tentu saja, jerapah tidak akan sama dengan buaya, baik ciri fisik maupun kebiasaannya. Pada pertemuan sekarang, kita masih menyangkut KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 yakni mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk 4.1 yakni menentukan isi teks deskripsi objek, yaitu berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain sebagainya yang didengar dan dibaca. Nah kakak, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan inti, yuk kita saksikan dulu lagu berikut ini. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyium di pantai, berbisik-bisik raja tanah, mengucap nan indah permai tanah airku Wow, betapa bagusnya ya lagu Papa Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa tadi.
Ya, benar sekali. Lagu tersebut sangat cocok jika diimplementasikan untuk teks deskripsi ini karena menggambarkan bagaimana keindahan alam Indonesia yang elok, subur, dan makmur sehingga dipuja sepanjang masa. Nah, selanjutnya Ustazah akan jelaskan bagaimana ciri umum dari teks deskripsi yang langsung kita aplikasikan ke teks deskripsi dengan judul Parangtritis Nan Indah. Ini teksnya. Sebelum memulai latihan, silahkan kalian baca contoh teks deskripsi Parangtritis Nan Indah ini dengan cermat ya. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah objek yang dideskripsikan. Yang kedua, tujuan teks. Yang ketiga, isi teks. Yang pertama adalah objek yang dideskripsikan. Ini maksudnya adalah hal khusus yang dibicarakan dalam teks. Kira-kira apa sih yang dibicarakan dalam teks tadi? Yap, benar sekali. Pantai Parangtritis. Teks tadi menjelaskan tentang Pantai Parangtritis. Selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi tujuan dari teks deskripsi Parangtritis Nan Indah. Kira-kira teks deskripsi tadi ditulis untuk apa ya tujuannya? Apakah untuk menghibur pembaca dengan cerita lucu? Untuk menggambarkan ciri suatu objek? Atau untuk menjelaskan fenomena alam? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah untuk menggambarkan ciri suatu objek. Jadi, dalam teks deskripsi tadi, tujuannya adalah untuk menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Dan kegiatan yang ketiga adalah kita diminta untuk mencari isi teks. Maksud dari isi teks adalah kita merinci hal yang disampaikan dalam teks deskripsi. Untuk yang pertama, kita coba review paragraf yang kedua yuk. Nah, pada paragraf kedua ini, coba kalian perhatikan, baca dengan seksama per kalimatnya. Di situ ada kalimat. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan, kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menahan gempuran ombak. Pantai bersih, berbuih putih, dan bergradasi abu-abu, serta kombinasi hijau. Dari paragraf tersebut bisa kita cermati bahwa hal yang disampaikan pada paragraf kedua adalah mengenai deskripsi fisik dari pantai. Nah, untuk yang selanjutnya, coba kita beralih ke paragraf yang ketiga. Gemolaikan pantai serasa sempurna kala sore hari. Saat seperti itu, kita bisa melihat matahari terbenam yang menjadi saat paling istimewa. Lukisan alam sungguh memesona, semburat merah keemasan di langit dengan kimilau air pantai yang tertimba matahari sore menjadi pemandangan memukau. Rasa berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh, seakan tersihir saat menyaksikan matahari yang seolah perlahan masuk ke dalam hamparan air laut. Dari kalimat pertama kita sudah bisa mengetahui bahwa paragraf ketiga berisi tentang keindahan Pantai Parangtritis di sore hari. Selanjutnya kita beralih ke paragraf yang terakhir, yaitu paragraf keempat. Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di sini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir, tua muda menikmati hembusan angin laut. Kita juga bisa naik kuda atau angkutan sejenis andong yang dapat membawa kita ke arah karang laut yang sungguh indah. Pada kalimat kedua terdapat pernyataan tidak pernah sepi. Hal tersebut menunjukkan suatu suasana keadaan yang berada di sekitar Pantai Parangtritis. Otomatis paragraf keempat ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan Pantai Parangtritis. Lalu untuk bagian isi, maksudnya adalah untuk merinci atau mengkonkretkan Pantai Parangtritis berdasarkan hal berikut ini, yakni keadaan fisik yang bisa kita lihat pada paragraf kedua, keindahan pantai sore hari pada paragraf ketiga, dan pada paragraf 4 tentang suasana sekitar pantai. Kemudian tugas kita adalah mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang telah kita baca ya. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum dan kata khusus itu berdasarkan pada kata sifat yang kita temukan pada teks deskripsi. Kata khusus yang kita temukan pertama elok. Kalau diartikan dari kamus artinya cantik, tapi kalau untuk konteks alam artinya indah. Kemudian memesona itu artinya menarik perhatian. Berbeda dengan mengagumkan kan?
Kaidah yang selanjutnya adalah kalimat perincian. Ini maksudnya adalah kalimat yang berfungsi untuk mengkhususkan atau mendetailkan satu ungkapan. Contoh kalimat yang kita temukan pada paragraf kedua yaitu batu karang besar yang seolah-olah siap menahan gempuran ombak. Ini untuk mendetailkan dari kalimat sederhana yaitu batu karang yang tinggi dan kokoh menahan ombak. Jadi lebih spesifik kan? Kemudian yang ketiga adalah citraan. Apa sih citraan? Citraan itu berkaitan dengan panca indera. Jadi ketika kita membaca kalimat itu seolah-olah kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Contoh ada kalimat sangat tinggi. Itu bisa kita bayangkan seolah-olah kita bisa melihat tebing yang sangat tinggi. Yang kedua, seolah-olah kita bisa mendengarkan dari kata menahan deburan ombak. Kaidah selanjutnya adalah kata emosi kuat. Maksudnya adalah kata sifat yang bersinonim yang kita temukan pada teks deskripsi. Biasanya itu menggunakan kata-kata yang lebih mengungkapkan emosi yang kuat. Misalkan indah, tidak hanya indah tapi kita menggunakan memesona yang menunjukkan bahwa keindahan yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah majas. Majas ini kalimat yang berisi ungkapan yang memiliki makna yang tidak sesungguhnya. Nah, majas yang sering digunakan adalah majas perbandingan. Contohnya, batu karang besar yang seolah siap menahan gempuran ombak. Nah, kalau dipikir, batu karang besar yang merupakan benda mati tidak mungkin dong melakukan suatu pekerjaan yaitu menahan. Itulah majas. Nah, sekarang kita beralih ke latihan. Silakan dicermati latihan setiap stepnya. Dan setiap tugas ini silakan kalian kerjakan. Kalian tulis sesuai perintah di buku khusus bahasa Indonesia. Kemudian kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Untuk waktu pengumpulan silahkan kalian cermati sesuai dengan perintah yang ada di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan kalian mengenai teks deskripsi. Selain itu, meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah yang Maha Kuasa, bahwasanya setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat indah dan tiada dua kesempurnaannya. Jangan lupa ya, soal yang tadi Ustazah berikan dikerjakan dengan maksimal dengan sebaik mungkin. Apabila kalian tidak paham bisa bertanya ke Ustazah melalui WhatsApp atau bisa bertanya kepada orang tua, kakak, atau mungkin teman, asal tidak meminta jawaban. Tetap semangat belajar, jangan mudah bosan, apalagi mudah merasa puas. Tetap terus membaca ilmu pengetahuan sebanyak mungkin, karena dari membaca insya Allah pikiran kita akan terbuka, wawasan kita akan semakin luas, otomatis kita akan menjadi manusia yang berdaya dan bisa mengikuti perkembangan zaman dengan tetap menghadirkan Allah di hati kita. Terima kasih, sekian dari Ustazah, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.